Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama gue Renita di sini. Kali ini gue mau membacakan sebuah cerita kiriman dari salah satu narasumber kita. Sebut saja namanya Angga. Waktu itu Angga masih duduk di sekolah dasar. Suatu sore Angga melihat ibunya baru pulang. Lalu Angga bertanya, "Dari mana, Bu?" Ibunya menjawab, "Habis nyelawat." "Siapa yang meninggal, Bu?" "Ibunya Oki," jawab ibunya. Setelah 1 minggu kemudian, ketika Angga ingin ke warung, Angga melewati rumah Oki dan melihat ada ibunya di depan rumahnya. Sesampainya di rumah, Angga bilang kepada ibunya, "Bu, kata ibu, ibunya Oki meninggal. Tapi tadi ada di depan rumah, tapi kelihatan sedikit pucat mukanya." Lalu ibunya bingung. Sebenarnya siapa yang dilihat oleh Angga? Beberapa tahun setelah kejadian itu, Angga mengalami hal mistis lainnya. Pada sore itu, Angga bermain ke rumah tetangganya sekaligus saudaranya, sebut saja namanya Uya. Angga dan Uya sedang asik bermain di teras rumah, sementara pintu rumah Uya terbuka sedikit. Nggak sengaja Angga melihat ke arah dalam rumah. Terlihat di situ ada sosok perempuan berambut panjang sedang duduk di kursi. Tapi tak terlihat mukanya. Spontan Angga bertanya kepada Uya, "Emang mama kamu ada di rumah ya?" "Enggak kok, mama aku nggak ada di rumah, lagi pergi, di rumah nggak ada siapa-siapa." Lalu Angga bilang kalau dia melihat perempuan berambut panjang sedang duduk di dalam rumahnya. Setelah itu, Angga buru-buru pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Sementara Uya yang sendiri di rumah menunggu kepulangan ibunya. Gak lama kemudian, ibunya pulang dan Uya menceritakan kejadian yang dilihat Angga kepada ibunya. Spontan, ibunya Uya terkejut dan ketakutan. Setiap ibunya Uya di rumah sendirian, selalu teringat omongan Angga. Siapa itu sebenarnya yang dilihat oleh Angga? Beberapa bulan berselang, Angga mengalami kejadian aneh lagi. Kali ini kejadian tersebut dialaminya di dalam rumahnya. Waktu itu, Angga ingin sholat maghrib. Saat Angga ingin ke kamar mandi, di situ Angga melihat ada orang yang sedang duduk di ruang tamu. Dan orang itu di kepalanya seperti menggunakan sesuatu, tapi entah apa karena tidak terlalu jelas. Lalu Angga bertanya ke ibunya, "Bu, itu siapa yang ada di ruang tamu?" Spontan ibunya melihat tidak ada siapa-siapa. Karena sang ibu ketakutan, sang ibu langsung buru-buru ke kamar untuk mengambil HP untuk menelpon ayahnya. Ibunya menelpon ayahnya untuk menyuruh ayahnya supaya cepat pulang, karena ibunya merasa ketakutan. "Assalamualaikum ya." "Waalaikumsalam, ada apa, Bu?" "Ayah di mana?" "Ayah lagi ada rapat, Bu." "Kenapa?" "Ayah bisa cepat pulang." "Emangnya ada apa, Bu?" "Tadi si Angga bilang ngelihat ada orang di ruang tamu, tapi nggak ada siapa-siapa. Ibu ketakutan. Ayah bisa cepat pulang." "Oh iya, dikit lagi selesai, ayah langsung pulang." "Ya udah, jangan lama-lama ya." Ya, lama kemudian ayahnya Angga sampai di rumah. Oke guys, kesimpulan dari cerita Angga kali ini, makhluk astral itu tidak selamanya eksis di malam hari, tapi di siang hari juga bisa. Mereka bisa terlihat oleh orang-orang yang dikehendaki. Ingat ya guys, kita itu hidup berdampingan dengan mereka. Selagi kita tidak mengganggu, tidak mengusik mereka, insya Allah kita juga tidak akan terganggu oleh mereka. Ya guys, derajat manusia itu lebih tinggi dari mereka. Dan kita tidak memaksa orang lain untuk mempercayai apa yang kita lihat atau kita rasakan. Terima kasih telah mengikuti terus channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.